pada hari ini banyak pengaduan rasa tidak adil, tidak puas dari perangkat desa yang ada di Kabupaten Brebes Timur kepada pemerintah daerah yang tersebar di 12 desa yang pada hari ini mengadu. Maka kita kemudian bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bersama Kepala Bagian Hukum, melakukan kajian secara komprehensif dari perspektif sosiologis, dari perspektif filosofis, dan terakhir perspektif yuridis. Dan di sana tercermati bahwa banyak teman-teman kita kepala desa melakukan proses pemberhentian atau pemecatan perangkat desa itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau boleh kita katakan dengan sewenang-wenang. Jika kepala desa sewenang-wenang, apakah pemerintah daerah boleh memberi sanksi? Boleh. Dengan cara peringatan tertulis, pemberhentian sementara, bahkan pemberhentian permanen. Karena dalam mengambil keputusan kepala desa dilarang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan golongan tertentu, menguntungkan pihak tertentu, dalam artian merugikan pihak lain, merugikan golongan tertentu, dan sewenang-wenang. Itu dilarang. Banyak orang berpikir pemerintah daerah kabupaten ini terlalu mengintervensi suasana penyelenggaraan pemerintahan di desa. Oh, itu keliru. Kenapa keliru, saudara-saudara? Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa itu sudah jelas terbaca di sana bahwa desa di bawah pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten. Artinya apa? Secara supra desa itu ada di kabupaten. Pemerintah desa itu pada posisi infra, atau dalam ilmu manajerial disebut subordinat. Itu dasar hukumnya jelas di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa. Karena itu, ketika pemerintah kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan, memastikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, itu bukan intervensi. Itu adalah tugas yang diberi oleh negara. Sama dengan pemerintah kabupaten dalam mengambil kebijakan selalu dibina dan diawasi oleh pemerintah pusat, CEKI, Menteri Dalam Negeri, melalui pemerintahan provinsi. Nah, kaitan dengan pemberhentian perangkat desa yang lagi ramai di Brebes Timur, saya menegaskan beberapa hal untuk menjadi pengetahuan teman-teman kepala desa. Pertama, bahwa memang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa itu adalah kewenangan kepala desa. Tapi karena kita kepala desa dibayar oleh negara dan menjadi aparatur negara ketika digaji oleh negara, maka kerja kita harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan inilah sejumlah regulasi yang menjadi landasan teman-teman kepala desa dalam mengambil keputusan memberhentikan atau memecat perangkat desa atau juga mengangkat. Pertama, cermati baik-baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa. Yang kedua, cermati baik-baik Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang desa. Yang ketiga, pelajari dengan sama-sama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang perangkat desa. Dan khusus kita di Brebes Timur, tolong cermati Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang perangkat desa. Dan yang terakhir, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara penjaringan, penyaringan sampai pada penetapan pengangkatan perangkat desa. Di sana jelas teratur bahwa perangkat desa berhenti itu karena ada 3 hal.
Pertama, meninggal dunia. Yang kedua, permintaan sendiri. Dan yang ketiga, diberhentikan. Kalau meninggal dunia permintaan sendiri ya udah, itu kan urusannya dia. Kepada tinggal mengiyakan saja. Khusus di poin diberhentikan, itu berarti ada pejabat yang memberhentikan dan ada pihak atau orang yang diberhentikan. Nah, mari kita telah khusus poin C ini, diberhentikan. Dan itu tercermati secara jelas di sana bahwa perangkat desa dapat diberhentikan jika pertama berusia telah 60 tahun. Kenapa pemerintah menaruh batasan usia 60 tahun? Kan sejalan dengan semangat kerja yang juga dipakai di aparatur sipil negara, PNS. Pensiun eselon 2 itu 60 tahun. Kalau non eselon 2 58. Yang kedua, perangkat desa tersebut telah dinyatakan sebagai terpidana yang ancaman hukumnya kurang lebih 5 tahun, lebih singkat dari 5 tahun, dengan kekuatan hukum yang bersifat ingkrah. Apakah di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung, yang penting ingkrah. Lalu yang berikut adalah dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Kalau soal tidak memenuhi syarat ini, kembali ke syarat-syarat tadi, ada dalam regulasi semua yang disebutkan tadi. Yang berikut berhalangan tetap, misalkan sakit yang tidak bisa tersembuhkan lagi, misalkan lumpuh atau stroke, atau juga bepergian tanpa pesan kurang lebih 6 bulan, ya sudah diberhentikan saja. Dan yang terakhir, melanggar larangan sebagai perangkat desa, misalkan nih menjadi pengurus partai atau melakukan perlawanan terbuka atas perintah kepala desa terhadap sesuatu yang baik. Tapi ingat, perintah yang buruk juga dia berhak untuk melawan. Misalkan nih, pemerintah desa dalam hal kepala desa memberi tugas kepada aparatur yang bersangkutan sebagai TPK misalkan melaksanakan seminisasi di lorong ini. Dia kemudian melakukan perlawanan dengan cara tidak mengerjakannya atau membangkang, ya silakan diberhentikan. Selain syarat-syarat ini, tidak diperbolehkan kepala desa melakukan pemberhentian atau pemecatan perangkat desa. Kenapa demikian? Karena perangkat desa itu terlindungi oleh sejumlah regulasi yang saya sebutkan tadi, menjadi legal standing, dasar hukum ekstensi. Secara administrasi pengupahan pun dia dibayari oleh uang negara, daun yang turun kabupaten kemudian dikirim, diberikan pada aparatur desa, perangkat desa dalam bentuk penghasilan tetap. Nah, ini sejumlah informasi untuk teman-teman kepala desa dan perangkat desa, agar mari kita membangun desa dengan aman, nyaman, dan damai. Jika ada kepala desa yang terpilih melihat, oh aparatur desa ini, perangkat desa ini kemarin, mungkin dia lebih senang ke calon kepala desa yang kalah. Ya, teman-teman kades sebagai pemimpin tertinggi di desa dengan kemampuan leadership, juga manajerial sebagai pemimpin. Ingat, pemimpin beda dengan pejabat. Setiap orang yang menjadi pejabat kepala desa, menjadi kepala desa, belum tentu memiliki jiwa kepemimpinan. Dan setiap pemimpin, walaupun tidak menjabat, dia tetap pemimpin dari ruhnya. Jadi teman-teman kades, mari kita berlaku sebagai pemimpin sekaligus pejabat kepala desa di dalamnya. Artinya apa? Lakukan pendekatan persuasif sesuai dengan tata budaya setempat, keadaan-keadaan setempat, budaya-budaya setempat, adat setempat. Misalkan di Flama Holot ada sebutan titik kakang papa adilula kakang kiru arimbat, muhai kukan di nontua keloba di nuwa, dan muhai juga diakhiri baik.
Karena titik kakang papa ada lola kakang kiru arimba melas nari. Jadi ada upaya untuk mengakhiri rekonsiliasi. Tinggal saya teman-teman kadis terpilih memberi tekanan bahwa saya kadis terpilih dan wajib laksanakan perintah saya untuk membangun desa kita. Pasti dilaksanakan. Dia membangkang, itu artinya dia melanggar larangan sebagai perangkat desa. Silakan pecat dia. Itu. Kemudian teman-teman kadis terpilih, ingat pemimpin menurut Arif Bela Molok beliau belam belera senar, artinya baik juga kita tampung, caci maki juga kita tampung, pujian-pujian yang baik juga kita tampung. Kita olah menjadi energi yang besar untuk membangun keutuhan desa sesuai tata cara budaya adat istiadat lama setempat untuk kemajuan desa. Perbedaan-perbedaan itu kalau diramu dan diolah menjadi energi yang kuat untuk kita membangun desa. Tidak boleh like and dislike itu ada dalam otak kita lalu memecah cara tidak bertanggung jawab perangkat desa karena saya suka dan tidak suka. Itu sejumlah pengetahuan untuk kita, mudah-mudahan berguna sehingga mengurangi gugatan-gugatan yang masuk ke kabupaten. Saya prediksi kalau ini tidak diatur dengan baik, bisa setiap 3 bulannya kepala desa suka-suka dia. Ketika dia tidak suka si A, dia ajukan pemecah pemerintahan bulan depan. Bulan depan lagi dia suka orang baru, dia angkat jadi perangkat, pacat yang lain. Ya hancurlah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dan itu ada batasan-batasan normatifnya, juga batasan-batasan filosofi dan sosiologis. Apa itu keadaan sosiologis? Keadaan di desa, pelihara jaga ketentraman kerukunan. Ada dendam, ya mari kita selesaikan dengan aman damai. Tidak usah terlalu ribut. Mari bangun dari desa, karena dari desa itulah untuk Indonesia. Desa maju sejahtera, Indonesia jaya. Flores Timur pasti semakin maju sejahtera dalam bingkai desa membangun kota menata.